Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi di channel Lutfi Lupis. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum mulai pembelajarannya, mari kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Nah anak-anak, dalam video sebelumnya sudah diterangkan tentang makna zakat dan macam-macam zakat. Dalam video kali ini, mari kita belajar pelajaran 4, ayo membayar zakat, dengan sub pelajaran orang yang berhak menerima zakat dan hikmah berzakat. Anak-anak, bahwasannya zakat itu dibayarkan untuk dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Orang yang berhak menerima zakat disebut dengan mustahiq zakat. Di dalam Quran surat At-Taubah ayat 60 bahwa Allah telah menetapkan golongan yang berhak menerima zakat. Surat At-Taubah ayat 60 yang artinya sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan sesuai dengan firman Allah di dalam Quran surat At-Taubah bahwasannya ada 8 golongan atau asnaf yang berhak menerima zakat, yaitu 1. Orang fakir, yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai tenaga dan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi, orang fakir mereka tidak mempunyai tenaga untuk bekerja dan juga tidak memiliki harta untuk kebutuhan hidup sehari-hari. 2. Orang miskin, yaitu orang yang tidak cukup penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Mereka bekerja, akan tetapi penghasilan yang diperolehnya tidak mencukupi atau kurang untuk digunakan kebutuhan hidup sehari-hari. 3. Amil atau pengurus zakat, yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. 4. Mu'alaf, yaitu orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. Seorang mu'alaf wajib diberikan zakat untuk menguatkan keimanannya agar tetap istiqomah menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Hamba sahaya, yaitu hamba yang dijanjikan akan dimerdekakan oleh tuannya. 6. Gharim atau orang yang berutang, yaitu orang yang berutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan ia tidak sanggup membayarnya. Untuk memelihara persatuan umat Islam, orang yang berutang juga berhak menerima zakat. 7. Fisabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah. Fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan masjid, musola, sekolah, madrasah, rumah sakit, dan lain sebagainya. 8. Ibnu Sabil atau yang disebut dengan musafir, yaitu orang yang kekurangan bekal dalam perjalanan untuk kebaikan. Anak-anak yang soleh dan solehah, dalam membayar dan mengumpulkan zakat, ada lembaga yang mentasyarufkan atau membagikan zakat, yaitu Basnas, singkatan dari Badan Amil Zakat Nasional, yang menangani zakat di tingkat nasional. Basis,
yang artinya badan ambil zakat, infak, dan sodakoh. Basis menangani zakat di tingkat kota atau kabupaten. UPZ yang artinya unit pengumpul zakat. UPZ menangani zakat di tingkat kecamatan. Hikmah berzakat. Dalam berzakat ada hikmah yang harus kita ketahui, yaitu antara lain berzakat itu dapat membersihkan harta jiwa pembayar zakat dari sifat kikir, tamak, atau rakus. Dapat membantu orang yang kesusahan atau yang kesulitan dari segi ekonomi. Mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama. Mendorong manusia untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas harta yang dimilikinya. Dapat mengingatkan manusia bahwa harta dan kekayaan hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikianlah video pembahasan tentang orang-orang yang berhak menerima zakat dan hikmah membayar zakat. Semoga selalu bermanfaat. Dan jangan lupa untuk tonton terus dan dukung channel ini dengan cara like, share, subscribe, dan aktifkan tanda loncengnya agar kami semakin semangat dalam pembuatan video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.